بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أحبتي في الله، رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan membahas tafsir surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq. Kemarin sudah kita sampaikan bahwa surah Al-Alaq mayoritas ulama menyatakan surah yang pertama kali turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di gua Hira, berdasarkan dalil yang begitu masyhur. Dan sebagian lagi yang pertama kali turun kepada Nabi, sebagian ulama mengatakan adalah surah Al-Muddathir. Surah Al-Muddathir. Dan dua pendapat ini sebagian ulama menggabungkan antara pendapat yang pertama dengan pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama adalah surah Iqra, yang pertama kali turun kepada Nabi. Dan pendapat yang kedua adalah surah Al-Muddathir. Dan bisakah digabungkan? Ada pendapat yang ketiga yang merupakan penggabungan antara pendapat yang pertama dengan pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama, pendapat yang ketiga menggabungkan surah Al-Alaq turun kepada Nabi sebagai bentuk pengangkatan Nabi, pengangkatan Rasulullah sebagai Nabi, pengangkatan Muhammad bin Abdullah sebagai Nabi. Dan dengan turunnya surah Al-Muddathir itu sebagai pengangkatan Muhammad bin Abdullah sebagai seorang Rasul. Kalau turunnya surah Al-Alaq sebagai pengangkatan
Muhammad bin Abdullah sebagai seorang nabi. Setelah itu zaman fatrah, zaman tidak ada turunnya wahyu. Setelah zaman itu berlalu, maka turunlah surah Al-Muddathir yang kata para ulama menyatakan ini surah turun sebagai pengangkatan Muhammad bin Abdullah sebagai seorang rasul. Itu dikatakan oleh Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah mengatakan surah yang pertama turun adalah surah Al-Muddathir. Baik. Surah ini turun 5 ayat di Gua Hira ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertahannus, maka datanglah malaikat Jibril, dan disebutkan di dalam tafsir Syekh Shalih Al-Utsaimin bahwa sebelum Jibril datang membawa surah Al-Alaq ini atau surah Iqra ini, Nabi sudah bermimpi. Nabi sering bermimpi ru'yatus salihah atau ru'yatus sadiqah. Nabi bermimpi, bahkan mimpi Nabi itu sampai 6 bulan. Dimulai dari bulan Rabiul Awal, dan Nabi terus bermimpi sampai Ramadan, sampai datangnya Jibril. Dan mimpi Nabi itu berbentuk falaqus subh, bentuk cahaya subuh. Jadi 6 bulan Nabi SAW bermimpi. Dimulai dari bulan Rabiul Awal sampai datangnya Ramadan. Rabiul Awal sampai Ramadan itu 6 bulan. Semenjak kapan Nabi itu bertahannus di Gua Hira? Semenjak awal Nabi bermimpi di bulan Rabiul Awal. Maka disebutkan di dalam hadis ini, summa hubbiba ilaihil khala, kemudian Nabi lebih suka menyendiri. Nabi lebih suka menyendiri. Sebagian ulama mengatakan, kapan dimulai Nabi suka bertahannus atau menyendiri di Gua Hira? Semenjak Nabi bermimpi. Jadi ketika Nabi SAW bermimpi diawali di bulan Rabiul Awal, semenjak itu Nabi suka berkhalwat atau bertahannus sampai datangnya Jibril alaihi salam. Begitu Nabi SAW diperintahkan oleh Jibril untuk membaca, maka Nabi SAW menjawab, ma ana biqari, saya tidak tahu baca. Karena Nabi SAW adalah ummi, orang yang tidak tahu baca tulis. Sampai ketiga kali kan diperintahkan oleh malaikat Jibril.
Dan Rasulullah tidak pernah melihat malaikat Jibril sebelumnya, sehingga wajar saja malaikat ketika dia nampakkan bentuk aslinya, dan itu yang pertama kali dialami oleh Rasul. Rasul takut atau tidak? Rasul takut, sehingga dia datang langsung kembali ke rumah dan meminta kepada Khadijah untuk disembunyi, untuk diselimuti. Zammiluni, zammiluni. Karena rasa kekhawatiran, rasa takut yang dialami oleh Rasul melihat malaikat Jibril dengan bentuk asli. Sehingga ketika Khadijah datang sudah menenangkan suaminya Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan, aku takut, aku khawatir menimpa, keburukan menimpa diriku. Jadi Nabi takut, khawatir pada dirinya, karena dia melihat malaikat Jibril. Maka setelah diceritakan oleh Rasul apa yang dia nampak kepada Khadijah, lalu Khadijah mendatangi Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal untuk bertanya tentang apa yang dialami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai suaminya. Dan Waraqah bin Naufal beragamakan Nasrani di zaman itu, yang dia sudah mendapat informasi di kitab-kitab mereka. Maka Waraqah bin Naufal mengatakan, yang datang kepadamu adalah An-Namus, yang setiap nabi, setiap rasul dia datangi. Orang-orang sebelummu sudah ada dia datangi. Maka Waraqah bin Naufal yang waktu itu syekh, waktu itu berumur yang tua, dia mengatakan, kalau aku masih hidup, maka aku akan berjanji membantumu, menolongmu, dan engkau akan diusir sebagaimana orang-orang sebelumnya. Sampai Nabi kaget, apakah aku akan diusir dari kampungku, dari kota Makkah? Kata Waraqah bin Naufal, iya, sebagaimana orang sebelummu. Membuat Rasulullah itu kaget. Baik, ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Inilah cerita ringkas dari Sahih Bukhari ketika awal turunnya surah Al-Alaq. Kita masuk kepada tafsir. Kita masuk kepada tafsir. Ahibati fillah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah, bismi rabbika, bismi dengan nama, rabbika, Rabbmu, Tuhanmu, alladzi, yang, alladzi khalaqa, atau alladzi khalaqa,
yang telah menciptakan. Yang telah menciptakan. Khalaq di sini adalah kalimatnya umum. Artinya maksud khalaq menciptakan seluruhnya. Menciptakan seluruhnya. Dan tidak ada kita lihat di permukaan bumi ini, kemanapun wajah kita memandang, kita pasti melihat ciptaan Allah. Mau ke atas, mau ke bawah, depan, belakang, arah kanan, arah kiri, kemanapun mata memandang, kita pasti melihat ciptaan Allah. Makanya Allah mengatakan, hadza khalqullah, ini ciptaan Allah, fa'aruni madza khalaq. Maka coba lihatkan ciptaan kalian, wahai yang mengaku atau mengambil Tuhan selain dari Allah. Coba sebutkan mana ciptaannya. Coba nampakkan, tunjukkan mana ciptaannya. Kalian mengakukan ini adalah Tuhan kalian, patung ini Tuhan kalian, api ini Tuhan kalian, batu ini Tuhan kalian. Coba sebutkan, coba nampakkan, lihatkan mana ciptaannya. Fa'aruni madza khalaqu, lihatkan kepada kami mana yang mereka ciptakan. Baik. Allah mengatakan, Iqra bismi rabbika, bacalah dengan menyebut nama Rabbmu. Rabbika. Kenapa Allah tidak mengatakan Iqra bismillah? Bacalah dengan menyebut nama Allah. Kenapa Allah tidak katakan seperti itu? Namun yang Allah katakan, Iqra bismi rabbika alladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu. Ini keindahan bahasa yang luar biasa. Karena ini awal-awal turunnya ayat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah surah awal perintah kepada Nabi atau pengangkatan sebagai Nabi, yang posisi Nabi dia harus berdakwah. Posisi Rasul dia harus berdakwah. Maka dengan ayat, dengan kalimat Iqra bismi rabbika, bacalah dengan menyebut nama Rabbmu, Rabbik. Maka kembali kita kepada arti makna dari rububiyah. Allah terlebih dahulu menyatakan kepada makhluknya rububiyah Allah, agar makhluknya itu mengenal siapa Rabbnya. Tidak langsung Allah perintahkan uluhiyah, tidak, ibadah. Maka dari itu Allah mengatakan Iqra bismi rabbik, bacalah dengan menyebut Rabbmu.
Kembalikan makna Rabb di sini ada rububiyah. Sebelum Allah perintahkan uluhiyah, ibadah, Allah perintahkan terlebih dahulu rububiyah, mengenal Allah dengan mengetahui rububiyah Allah. Allah pencipta, Allah pengatur, Allah pemberi rezeki, Allah yang menghidupkan, dan Allah yang mematikan. Kalau artinya jemaah, kalau seorang hamba sudah mengenal ini, maka ibadah akan mudah. Kenalkan dulu Allah, maka dia akan ibadah kepada Allah. Dia akan menyembah Allah. Dia akan menyebut nama Allah. Dia akan mengagungkan Allah. Dia akan memuliakan Allah. Kenapa? Karena sudah mengetahui tentang rububiyah Allah. Maka dari itu Allah mengatakan, Iqra bismi rabbika. Ini perintah untuk mengetahui tentang rububiyah Allah, membaca alam ini, membaca ciptaan Allah, bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatu. Kalau sudah seseorang merenung, mentadaburi, maka akan ada rasa tunduk, ada rasa mengagungkan, ada rasa memuliakan, karena dia sudah mengenal Allah dengan rububiyah Allah. Coba kalau langsung perintah ibadah tanpa mengenal Allah, sulit nggak? Sulit. Sulit. Maka di sini Allah katakan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, seolah-olah Allah mengatakan, wahai Muhammad, sampaikan dulu keagungan Allah kepada penduduk Makkah. Sampaikan dulu Allah itu yang menciptakan, bahkan apapun yang kalian lihat itu ciptaan Allah. Sampai Allah katakan, coba tunjukkan ciptaan selain dari Allah. Coba tunjukkan, agar penduduk Makkah berfikir. Kalau sudah mereka berfikir, lalu mereka sadar. Kalau sudah mereka sadar, maka mereka akan tunduk. Makanya Allah tidak mengatakan Iqra bismillah, tapi Allah mengatakan Iqra bismi rabbik. Ditambah diperkuat dengan selanjutnya allazi khalaq, yang telah menciptakan. Jadi ahibati fillah, ini sebuah metode. Ini sebuah tadarruj di dalam mengajarkan agama kepada manusia. Kenalkan dulu sesuatu itu, agar benar-benar manusia ini mengagungkan, merendahkan dirinya di hadapan Allah, atau agar benar-benar manusia beribadah dari lubuk hatinya, bukan karena terpaksa. Kenalkan dulu pada dirinya siapa Allah.
Dan demi Allah, betapa banyak manusia yang belum mengenal Allah. Terkadang hanya kenal nama saja. Sampai na'udzubillah, sampai ada mengatakan, apa bedanya Allahu Akbar dengan hewan akbar? Apa bedanya? Ini karena tidak kenal. Sampai dia mengatakan, apa bedanya Allahu Akbar dengan hewan akbar? Apa bedanya? Na'udzubillah. Dia tidak bisa membedakan antara Allahu Akbar dengan kucing akbar. Dia nggak tahu. Karena tidak mengenal, tidak kenal dengan Allah. Makanya Nabi SAW senantiasa dimulai dari anak-anak yang kecil, dia dikenalkan, Nabi mengenalkan Allah. Dia mengenalkan Allah. Karena kalau sudah sampai tingkat kepada pengenalan Allah, maka kita akan tunduk kepada Allah, benar-benar tunduk, merasakan diri ini benar-benar tunduk, dan itu tidak akan bisa sampai kepada derajat itu kalau tidak terlebih dahulu mengenal siapa, kepada siapa kita tunduk itu. Makanya Allah mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Faham ni jemaah? Bahkan disebutkan di dalam tafsir Syekh Shalih Al-Utsaimin, Iqra Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, qawluhu bismi rabbik, ma'nahu musta'inan bidzalika. Iqra, bacalah, bismi rabbik, dengan nama Rabbmu. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, di sini ada musta'inan bidzalik, memohon pertolongan kepadanya. Memohon pertolongan kepadanya. Menunjukkan ahibati fillah, hendaklah perbuatan-perbuatan yang kita lakukan baca dulu bismillah. Di sana ada keberkahan, dan di sana ada meminta pertolongan kepada Allah. Musta'inan bidzalik billah. Mau makan, apa kita ucapkan? Bismillah. Yang pertama, supaya apa yang kita makan berkah, kenan menyebut nama Allah, dan nama-nama Allah itu semuanya berkah. Semua nama-nama Allah itu berkah. Lalu kita menyebut nama Allah setiap aktivitas atau perbuatan yang kita lakukan, agar kita mendapatkan berkah dari perbuatan itu. Minum bismillah, makan bismillah, berbicara bismillah, menulis bismillah. Kemudian yang kedua, selain dari kita memohon berkah, juga memohon pertolongan. Ketika kita keluar rumah, apa doanya? Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Kita memohon kepada Allah di dalam perjalanan kita, di dalam keluar kita ini. Bismillahi tawakkaltu 'alallah.
berarti memohon bantuan dari Allah, kepada Allah. Ya, jadi jangan lupa mengawali dari bismillah. Baik. Jadi di dalam ayat pertama ini ada faidah-faidah. Yang pertama adalah kenalkan dulu Allah. Dan Jibril membacakan ayat ini kepada Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad mengenal Allah, dan setelah Nabi Muhammad mengenal Allah, maka dia pun diperintahkan untuk memperkenalkan Allah kepada seluruh manusia. Kemudian yang kedua faidahnya, agar kita mendapatkan keberkahan dari apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, mulai dengan ucapan bismillah. Dan yang ketiga, ucapan bismillah, bismi rabbik, atau bismillah, di sana ada makna yang terselubung, makna yang terkandung. Maknanya adalah ketika kita mengatakan bismillah, artinya kita memohon bantuan dari Allah, memohon pertolongan kepada Allah, agar apa yang kita inginkan dari setiap yang kita lakukan ditolong oleh Allah. Ketika berkendaraan, hidupkan bismillah, hidupkan kendaraan. Ketika mengangkat sesuatu, bismillah. Apalagi itu sangat membutuhkan pertolongan dari Allah, maka kita ucapkan awali dengan bismillah. Karena Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan kalimat bismi rabbik, di sana ada kandungan musta'inan billah, memohon pertolongan kepada Allah. Faham ini jemaah? Baik. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Di mana perbedaan antara kalimat khalaqa di ayat yang pertama dengan ayat yang kedua? Di ayat pertama Allah mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Di ayat yang kedua Allah mengatakan khalaqal insan, juga memakai kalimat khalaqa. Di mana perbedaannya? Kata para ulama, khalaqa yang di ayat yang pertama itu untuk umum. Artinya bukan hanya manusia yang ciptaan Allah, tapi seluruhnya adalah siapa yang menciptakan? Allah. Dan di antara seluruh ciptaan Allah, Allah khususkan penyebutannya di dalam ayat yang kedua. Khalaqal insan. Allah menciptakan manusia. Di antara banyaknya ciptaan Allah, Allah sebutkan kekhususan makhluk atau ciptaan Allah adalah manusia. Khalaqal insana min 'alaq. Allah menciptakan manusia dari 'alaq. Apa 'alaq? 'alaqah, dari segumpal
darah. Ingat proses penciptaan manusia, minan nutfah, dari apa? Nutfah, bersatunya antara sperma dengan ovum, itu disebut dengan nutfah. Bersatunya sperma dengan ovum, itu disebut dengan nutfah. Summa alaqah, summa alaqah. Setelah nutfah, kemudian alaqah, segumpal darah. Setelah segumpal darah, summa yakunu mudghatan, kemudian menjadi segumpal daging. Azan Isya. Baik. Kita salat Isya dulu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحبتي في الله، Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan di dalam surah Al-Alaq, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu alladzi khalaq, yang menciptakan. Khalaq di dalam kalimat ini menciptakan seluruh makhluk. Khalaqal insan, yang telah menciptakan manusia. Di antara ciptaan Allah adalah manusia. Khalaqal insana min 'alaq, yang Allah menciptakan manusia itu dari 'alaq, dari segumpal darah. Ahli ilmi mengatakan, kenapa Allah tidak mengawali dari penciptaan makhluk, penciptaan manusia? Tidak menyebutkan dari awal penciptaan manusia. Apa awalnya? Dari nutfah. Kenapa Allah tidak sebutkan min nutfah? Khalaqal insana min nutfah. Kenapa Allah tidak sebutkan seluruh dari prosesnya? Ahli ilmu mengatakan akan ada penjelasan itu setelah ayat ini turun. Dan memang banyak di dalam Al-Quran penjelasan-penjelasan proses terciptanya manusia. Seperti Allah sebutkan di dalam surah Al-Hajj, surah Al-Hajj ayat 5. Allah sebutkan proses sempurna. Sebutkan di dalam hadis. Kita berbicara ayatnya, kita berbicara ayat.
Kemudian Allah juga sebutkan di dalam surah Al-Mu'minun ayat 16. Surah Al-Mu'minun ayat 16. Allah juga menyebutkan secara sempurna dan ini kata ahli ilmi, Allah sebutkan khalaqal insana min 'alaq. Dari proses yang kedua saja Allah sebutkan. Proses pertama Allah tidak sebutkan di dalam surah ini, dalam surah Al-Alaq ini. Proses ketiga tidak Allah sebutkan, keempat Allah tidak sebutkan, karena akan ada wahyu turun menjelaskan semua itu. Jadi diawali dari penjelasan proses yang kedua. Khalaqal insana min 'alaq. Min 'alaq. Manusia itu diciptakan dari segumpal darah. Kalimat insan juga ada beberapa pendapat. Coba kalau kita pikir, Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Apakah seluruh manusia dari segumpal darah? Siapa misalnya? Nabi Adam. Nabi Adam tidak dari segumpal atau tidak dari nutfah. Tidak mengikuti proses atau tidak sebagaimana di proses dalam penjelasan di dalam Al-Quran. Maka di sini terjadi beberapa pendapat, di antaranya adalah maksud khalaqal insan, manusia itu diciptakan dari segumpal darah. Manusia yang mana? Manusia keturunan anak Adam. Min zurriyati Bani Adam. Min zurriyati atau min Bani Adam. Dari keturunan anak Adam. Jadi yang dimaksud manusia di dalam ayat yang kedua ini adalah dari keturunan, penjelasan manusia maksudnya adalah manusia keturunan anak Adam. Karena keturunan Adam itu min alam, dari segumpal darah. Setelah dari segumpal nutfah, dari nutfah, dari proses antara sperma dengan ovum, itu nutfah. Baik. Di ayat ketiga Allah mengatakan, Iqra wa rabbukal akram. Berapa kali perintah baca di sini? Dua. Yang pertama, di ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang kedua, di ayat yang ketiga, Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allama al-insana ma lam ya'lam. Baik.
Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu yang maha mulia. Alladzi allama bil qalam, yang memberitahu apa yang mengajari bil qalam, dengan pena. 'allama al-insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan manusia ma lam ya'lam, apa yang sebelumnya dia tidak mengetahuinya. Ahibati fillah, di ayat yang pertama Allah berbicara tentang kemuliaan manusia dari segi penciptaan, dari segi fisik, dari segi bentuk, dalam surah apa itu Allah jelaskan? Wat-tin waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana min ahsani taqwim. Kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuknya, fisiknya. Dan Allah juga menjelaskan, subhanallah, Allah katakan di dalam surah Al-Hajj ayat 5. Allah mengatakan, fa inna khalaqnakum min turab, maka sesungguhnya kami menciptakan kalian dari tanah, summa min nutfah, kemudian dari sperma, summa min 'alaqah, kemudian dari darah, segumpal darah, summa min mudghah, kemudian berubah menjadi segumpal daging, mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin, ada yang sempurna dan ada yang tidak kami sempurnakan. Ada yang sempurna dan ada yang tidak kami sempurnakan. Untuk apa? Linubayyina lakum, agar kami menjelaskan kepada kalian tentang kekuasaan. Tanda-tanda. Jadi di sini Allah muliakan dari ciptaan Allah manusia, fisiknya, bentuknya. Di ayat yang kedua, di ayat yang ketiga, dimulai di ayat yang ketiga,
Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Untuk lebih sempurnanya manusia itu, sempurnakan dengan ilmu. Sempurnakan dengan ilmu. Makanya Allah mengatakan dalam surah Al-Isra, dalam surah Al-Isra, nah, dalam surah Al-Isra ayat 70, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Sungguh kami muliakan keturunan Adam. Dan para ulama, Allah muliakan keturunan Adam, Allah muliakan manusia dengan bentuk fisik dan ilmu. Jangan sampai hanya bentuk fisiknya saja, tapi ilmu tidak. Sehingga kata para ulama, mengejar kemuliaan dari Allah adalah dengan ilmu. Kemuliaan dengan ilmu, ikhwan, abadan abidin, selama-lamanya. Tidak ada kemuliaan yang selama-lamanya kecuali dengan ilmu. Kemuliaan dengan jabatan, habis jabatan, sudah. Pensiun sudah. Kemuliaan dengan harta, habis harta, manusia nggak lagi wopeng di kami. Manusia nggak ada mandang oleh semuanya. Udah bangkrut dia. Tapi kemudian dengan ilmu selama-lamanya. Bahkan sampai mati pun dia akan terus memperoleh kemuliaan. Atha bin Abi Rabah, seorang budak, dimerdekakan oleh tuannya dengan ilmu. Karena majikan dia melihat Atha ini sering belajar, sering mendatangi majelis-majelis ilmu. Bahkan beliau membagi waktunya khusus ibadah, khusus untuk majikannya, dan khusus untuk belajar. Dia bagi waktunya dalam 3 perkara ini. Untuk majikannya, untuk ibadah, untuk ilmu. Lalu majikannya mengatakan, saya bebaskan engkau karena Allah, karena saya melihat engkau sibuk suka dengan ilmu, maka semoga Allah bermanfaat, jadikan dirimu bermanfaat di atas ilmu. Dan Atha bin Abi Rabah jadi ulama. Padahal dia muda, dimuliakan, derajatnya dengan ilmu. Imam Hasan Al-Basri, bapaknya budak, mamanya budak. Tahu Pak budak, Pak? Bukan budak Malaysia. Budak itu apa? Hamba sahaya, status yang paling terendah dan boleh diperjualbelikan. Ini Pak. Tidak ada kebebasan hidup. Kalau dia budak wanita, boleh majikannya melakukan hubungan, menghubunginya, apa namanya? Melakukan hubungan dengannya, budak wanita.
diangkat derajatnya dengan ini. Asal-asal. Mamanya muda, bapaknya muda. Tapi diangkat dengan ini. Rasulullah SAW mengatakan perbedaan antara kemuliaan ahli ilmi dengan kemuliaan ahli ibadah. Kata Nabi SAW, kemuliaannya ahli ilmi dengan ahli ibadah seperti kemuliaanku dan kemuliaan yang paling terendah di antara kalian. Seperti kemuliaanku, kata Nabi SAW, kafadli, seperti kemuliaanku. Sedangkan ahli ibadah kemuliaan seperti orang yang dipahamkan dia. Bahkan persaksian Allah dan persaksian malaikat disamakan dengan persaksian ahli. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illallah. Allah bersaksi atas dirinya Allah, dan malaikat juga bersaksi, wa ulul ilmi, dan ahli ilmu juga bersaksi. Disamakan saksiannya, disamakan persaksiannya Allah, malaikat, dan ahli ilmu. Di mana kemudian ini jemaah? Namun ada sedikit keliru jemaah, sangat keliru sekali. Kita ingin menjadikan anak-anak kita yang mereka menjadi ahlul ilmi, jadi ahlul ilmi agama, namun dengan niat duniawi. Nah, belajar di pondok ya, menjadi ustaz besar seperti si fulan. Enak ustaz tuh punya ini jompo di awal, kemudian ini duniawi semua. Diiming-iming kemuliaan kepada para talibul ilmi dari segi dunia. Ini keliru. Yang afdalnya adalah sampaikan bagaimana Allah menyatakan kemuliaan ahlul ilmi dan Nabi menyatakan kemuliaan ahlul ilmi. Bahkan kita diperintahkan oleh Allah memuliakan mereka. Para ulama. Maka hikmati fillah rahimani rahimakumullah, maka sempurnakanlah kemuliaan yang Allah berikan kepada kita, kemuliaan fisik, sempurnanya fisik dengan kemuliaan dengan ilmu, sehingga sempurna. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat kalian orang-orang beriman, dan lebih Allah mengangkat derajat kalian orang beriman dan berilmu.
berarti berbeda derajat, menunjukkan nanti surga juga berbeda jemaah. Ini yang kita kejar. Ini yang kita kejar. Derajat yang tinggi di surga. Ini kita kejar. Bukan mengejar duniawi, itu mengikut itu. Bukan mengejar dunia. Makanya tidak heran kita ulama itu yang kelaparan, nggak ada mau dimakan. Allah, anak pernah mendengar cuplikan dari kisahnya Syekh Muqbil bagaimana ya Rabbi itu berdakwah perjuangan luar biasa. Mungkin di zaman kita ini sulit untuk mempraktekkan. Pergi sendiri, biaya sendiri, membawa makanan sendiri, bekal. Bahkan dia gadaikan peluru untuk membeli bensin. Tak lagi habis uang, peluru dia gadaikan untuk membeli bensin, minyak. Banyak ulama-ulama itu yang subhanallah tidak memiliki apa-apa. Namun derajat mereka tinggi. Maka ingin kemuliaan, kejarlah dengan cara ini. Habiskan waktu kita dengan belajar, dengan membaca. Rajin kita dalam membaca. Harusnya kita umat yang rajin membaca. Kita turun surah yang memerintahkan untuk membaca di umat kita. Umat. Yang kemuliaan itu kemuliaan yang rawi, kemuliaan yang akhirat, kemuliaan yang di sisi Allah, dan kemuliaan yang dunia. Makanya Allah haramkan mencium wangi surga orang yang belajar supaya dikatakan manusia mengatakan dusta, manusia mengatakan alim, manusia mengatakan boros. Bahkan Nabi SAW mengatakan termasuk orang yang pertama kali dicampakkan ke dalam neraka ada tiga. Di antaranya adalah orang yang belajar supaya dikatakan alim. Dan manusia mengatakan dia guru, ulama. Maka jangan pernah peduli dengan panggilan manusia. Sekalipun kita tidak dianggap, silakan. Yang penting kita terus belajar. Rajin kita baca di rumah kita tuh baca. Baik. Saya rasa sampai sini kemudian manfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.